Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Buana79, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan program Mayap Accounting. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk soal latihan mengenai uji kompetensi tahun 2011 tahun 2012. Di mana laporan keuangan yang kita buat di sini kita akan coba buat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Mayap, yaitu dari PT Cemerlang ya, yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 55 Surabaya. Oke, langsung saja di sini kita akan coba mulai untuk membuat laporan keuangan dengan aplikasi Mayap Accounting. Ya, yang pertama, setelah kalian buka aplikasi Mayap, maka akan muncul seperti ini kira-kira ya. Menu selamat datang di sini karena kita mau membuat laporan keuangan baru. Di sini kita akan coba masuk ke menu create. Ya, kemudian kita next di sini. Ya, kita masukkan informasi berkenaan dengan perusahaan yang kita buatkan laporan keuangan di sini. Yang pertama untuk company name, kita coba masukkan untuk nama perusahaannya yaitu PT Cemerlang di sini. Ya, kemudian kita masukkan di sini. Saya coba kopikan di sini. Ya, alamatnya sendiri kita masukkan untuk alamat ini, Jalan Pahlawan ini. Kita masukkan ke kolom address sini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk nomor telepon kita ambilkan dari nomor telepon di sini. Ya, nomor telepon dan nomor fax di sini sama ya nomornya. Yaitu informasi ini, informasi nomor telepon dan fax kita masukkan di kolom phone number dan fax number di sini. Ya, untuk emailnya sendiri kita ambil dari alamat emailnya ini, cemerlang@cbn.net.id. Kita masukkan ke kolom email address. Oke, setelah sudah seperti ini kita langsung next. Ya, kita tentukan untuk pengaturan periode akuntansinya di sini. Oke, untuk current financial years kita masukkan nomor untuk tahun transaksinya di sini. Ya, untuk tahun transaksi bisa kita lihat di daftar saldo awal. Ya, di sini kita mengerjakan untuk tahun 2011 ya. Jadi laporan keuangan tahun 2011. Kita masukkan di sini tahun 2012. Jadi current financial year ini adalah tahun buku. Ya, tahun dibuatkannya laporan keuangan. Kemudian untuk last month of financial years, kita lihat di sini untuk last month of financial years, bulan akhir pada periode akuntansinya. Di sini kita lihat untuk kebijakan itu bahwa untuk periode akuntansi 1 tahunan yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti di sini untuk last month of financial years, untuk bulan akhir transaksi kita ambil di sini adalah bulan Desember. Karena bulan akhir pada periode tahunan di sini adalah bulan Desember. Kemudian untuk conversion month ini adalah bulan transaksi. Bulan di mana transaksi kita akan input di sini. Kita lihat di transaksi atau dokumen transaksinya. Oke, jika kita lihat di sini transaksi terjadi di bulan Desember. Ini adalah bulan-bulan transaksi yang akan kita input atau transaksi yang terjadi di sini kita lihat adalah bulan Desember. Berarti di sini untuk conversion month kita isi juga bulan Desember. Oke, karena periode akuntansi adalah tahunan di sini, maka untuk number of counting periode akuntansinya kita gunakan periode ke-13, 13. Oke, seperti ini. Jika sudah kita langsung next. Ya, ini adalah konfirmasi untuk informasi yang barusan kita input. Jika ada yang kesalahan di sini kita bisa back, kita perbaiki. Oke, jika sudah benar kita langsung next. Oke, masuk ke struktur akun. Di sini kita gunakan untuk yang nomor 2. Lalu next. Ya, baru kita simpan, ceng. Pastikan lokasi penyimpanan kita berada pada lokasi yang benar-benar kita tahu. Di sini kita akan coba simpan di drive D. Ya, di drive D langsung di sini kita buat PT Cemerlang. Oke, kita buat di D PT Cemerlang baru di sini. Ya, seperti ini. Oke, save. Oke, ingat ya, jika proses penyimpanan ini atau lokasi penyimpanan harus benar-benar kita tahu, karena pada saat kita mau membuka kembali file ini maka kita harus tahu lokasi penyimpanannya. Oke, jika sudah dipastikan bahwa lokasi penyimpanan sudah benar-benar kita tahu, kita langsung next. Oke, ini coba proses pembuatan. Oke, lalu kita masuk ke command center. Ya, sampai kita pada tahapan beranda command center ini adalah beranda untuk kita bisa memulai pekerjaan tentang pembuatan laporan keuangan sini. Yang pertama, pada saat beranda command center ini muncul, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
kita akan coba input daftar akun di sini. Ya, kita akan masuk ke daftar akun. Oke. Jadi daftar akun ini yang pertama, yang tahapan pertama yang harus kita masukkan. Kita akan input data akun-akun ini ke dalam Myop ini. Oke, untuk mempermudah proses input data akun di sini saya coba akan bagi layarnya menjadi dua bagian seperti ini. Ya, saya bagi seperti ini ya. Oke. Ya, seperti ini kira-kira. Ini adalah daftar akun. Jadi setelah sampai pada tahapan beranda command center, sekali lagi saya ulangi, yang pertama harus kalian lakukan adalah kita akan coba input daftar akun yang ada di PT Cemerlang ini. Oke, untuk menginput daftar akun kita masuk ke tab menu akun. Oke, tab menu akun lalu kita masuk ke akun list. Ya, seperti ini. Oke, saat akun list ini kita klik maka muncul di sini untuk kategori akun. Yang pertama, kalau kita klik all akun maka di sini akan muncul semua kategori akun dari akun harta, hutang, modal, kemudian pendapatan, harga pokok, beban dan sebagainya kita akan tampil semua di sini. Nah, untuk proses mempermudah proses input data akun, kita akan coba input nama-nama akun ini berdasarkan kategori. Yang pertama, kita akan coba masukkan dulu untuk kategori aset ini. Di mana kategori aset ini ada dua, yaitu current asset dan fixed asset. Nah, untuk menginput kategori akun-akun harta ini, maka kita masuk ke menu aset ini. Oke, setelah kita masuk ke menu aset, kita akan buatkan judul akun dulu ini untuk current asset dan fixed asset. Caranya adalah kita masuk ke new. Oke, karena header kita masuk ke header, baru kita masukkan di sini untuk current asset. Coba saya akan kasih pengkodean di sini adalah 1000. Ya, namanya adalah current asset. Oke, lalu oke. Kemudian kita akan buatkan judul yang kedua untuk judul akun kategori aset. Di sini yang kedua adalah fixed asset. Kita new lagi. Ya, kita header, jangan lupa karena judul kita masuk ke header. Lalu jika current asset tadi 1000, maka untuk fixed asset saya kasih kode 2000. Ya, seperti ini. Ya, lalu oke. Maka otomatis di sini akan muncul dua judul akun di sini untuk kategori aset, current asset dan fixed asset. Setelah kita buatkan judul akun di sini untuk current asset dan fixed asset, baru sekarang kita akan masukkan untuk nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset, mulai dari cash in bank sampai dengan prepaid PPN ini. Oke, yang pertama untuk cash in bank, kita akan coba edit untuk akun cek akun ini. Ya, cek akun ini akan kita edit menjadi cash in bank. Kita klik panahnya. Oke, kita masukkan kode akunnya 1000. Ya, nama akunnya di sini adalah cash in bank. Oke, kita masukkan sini. Ya, cash in bank. Lalu, oke, maka otomatis perhatikan cash in bank akan masuk di bawah judul current asset karena dia masuk dalam kategori akun current asset. Oke, untuk petty cash kita akan coba edit untuk yang akun di sini undeposit fund ini. Kita edit, kita klik panahnya. Ya, ingat tadi cek akun kita edit jadi cash in bank. Undeposit fund ini kita akan edit jadi petty cash. Oke, akunnya kodenya 1200. Kita masukkan di sini petty cash. Ya. Kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah, maka otomatis petty cash akan lari ke bawah di bawah cash in bank ini. Oke, kemudian selanjutnya untuk akun receivable ini kita edit akun yang trade debtor ini. Kita edit trade debtor. Oke, di situ akunnya 1300, nama akunnya adalah akun receivable. Kita masukkan ke sini. Ya, oke. Lalu kemudian untuk allowance for debt full debt ini bisa kita edit di sini akunnya adalah provision akun ini. Kita edit jadi allowance for debt full debt 1400. Oke, kita masukkan ini. Kita masukkan ke sini. Oke. Satu lagi di sini ada merchandise inventory. Kita bisa edit untuk yang investment akun ini. Oke, 1500. Ya, di sini merchandise inventory. Ya, oke. Lalu di sini ada tersisa satu akun yaitu electronic clearing akun. Nah, untuk electronic clearing akun ini tidak usah diedit ya. Kita jadikan di sini adalah akun netral di sini. Kita cukup edit kode akunnya saja dari 99. Ya, seperti ini. Oke. Dia akan lari ke bawah sini. Oke, itu untuk edit akun dari cash in bank sampai merchandise inventory. Nah, untuk yang store surplus, prepaid insurance, prepaid rent dan seterusnya ini
kita buatkan akun baru karena di sini sudah tidak ada lagi yang perlu diedit. Kita buatkan akun baru, pilih new, kemudian masukkan akunnya 1600. Ya, kemudian nama akunnya ini kita masukkan ke sini. Oke, lalu untuk meneruskan yang lainnya kita cukup new, jangan kembali oke, jadi kelamaan kita langsung new di sini. Ya, kita masukkan untuk yang prepaid insurance 1700. Akunnya kita masukkan ini. Lalu new lagi kita masukkan 1800. Kita masukkan untuk yang prepaid rent. Kita masukkan di sini. Dan seterusnya lakukan seperti itu sampai untuk yang akun-akun current asset ini masuk semua. Ya, untuk kategori current asset selesai kita masukkan. Sekarang kita masukkan untuk yang kategori fixed asset. Di sini ada dua akun, yaitu equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation. Kita masukkan di sini, kita new lagi. Kita masukkan 2100 kode akunnya. Nama akunnya adalah equipment di sini. Ya, lalu yang terakhir di sini adalah untuk yang akumulasinya atau equipment akumulasi depreciation. Ya, untuk kategori aset selesai ya. Ada current asset dan fixed asset sudah masuk semua. Sekarang kita masukkan untuk yang kategori liabilities di sini. Ya, untuk liabilities kita masuk ke menu liabilities. Oke, sama dengan aset tadi, untuk liabilities ini pun ada dua kategori, ada current liabilities dan ada long term liabilities. Maka di sini akan kita buatkan dulu judul akunnya untuk current liabilities dan long term liabilities. Kita masukkan di sini, buatkan judul akun. Untuk yang current liabilities sini saya kasih kode akunnya adalah 1000. Oke, namanya adalah current asset, current liabilities, sorry. Ya, oke. Lalu untuk long term kita buatkan lagi header, jangan lupa. Untuk long term kita masukkan kodenya 2000. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, ya baru kita masukkan untuk nama-nama akunnya sekarang. Kita akan coba yang pertama kita masukkan untuk yang nama-nama akun yang kategori current asset ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun untuk masuk kategori current liabilities. Oke, yang pertama untuk akun payable ini kita cukup edit yang trade creditor ini. Kita edit trade creditor, klik panahnya, kita akan ubah jadi account payable dengan kode akun 1100. Oke, nama akunnya adalah account payable ini. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu yang kedua untuk payroll accrued payable ini kita bisa ganti atau kita edit jadi akun expense payable ini. Kita edit di sini, kita jadikan expense payable 1200. Ya, akunnya adalah expense payable. Ya, selesai. Untuk yang lainnya seperti income tax payable, PPN payable, PPN outcome dan dividen ini kita buatkan akun baru dengan cara kita pilih new. Oke, kita masukkan kode akunnya di sini. Untuk income tax adalah 1300. Ya, kita baru masukkan nama akunnya di sini. Oke, lalu langsung saja dari sini new lagi. Untuk yang 1400 ini adalah nama akun untuk PPN payable. Oke, new lagi 1500. Ini untuk akun PPN outcome ya. Ya, new lagi, dan yang terakhir adalah 1600. Ini untuk dividen payable-nya. Ya, selesai untuk yang current liabilities. Sekarang kita masukkan untuk kategori yang long term liabilities. Di sini hanya ada akun satu, ya, hanya ada satu akun untuk kategori long term liabilities. Kita buatkan baru pakai new. Oke, 200. Nama akunnya adalah Bank Megaloan di sini. Kita masukkan di sini. Ya, selesai untuk kode akun 2. Ya, sekarang kita masuk kode akun 3 atau equity, masuk dalam kategori akun equity atau modal. Oke, di sini equity ada 3. Ada capital stock, ada dividen, dan ada return earning. Perhatikan untuk capital stock, dividen, dan return earning di sini. Di sini sudah ada akun return earning, ada current year earning, ada historical balancing. Untuk yang capital stock kita buatkan akun baru ya dengan kode 1100. Namanya adalah capital stock di sini. Oke, perhatikan. Oke, lalu kemudian untuk yang dividen ini kita buatkan baru 1200 dividen.
kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang retained earning ini kita edit dari akun yang sudah ada di sini. Retained earning kita edit di sini, kita hanya ganti nama kode akunnya 1300. Ya. Oke, selesai. Nah, untuk yang current year earning dan historical balancing ini saya sarankan tidak usah diedit. Jadi biarkan seperti ini. Jadi current year earning nanti untuk menampung seluruh saldo laba tahun berjalan, ya. Historical balancing ini adalah untuk sebagai akun penyeimbang. Jadi ini jangan diedit. Kita cukup mengedit yang return earning, kita sesuaikan kode akunnya. Kemudian untuk capital stock dan dividen ini buatkan akun baru. Oke, selesai kode akun 3 ya. Untuk equity selesai. Sekarang kita masuk ke akun pendapatan atau revenues. Kita masuk ke income di sini. Oke, karena di sini masih kosong, maka untuk akun income, untuk yang sales dan sales return ini kita buatkan akun baru semua. Oke, 100. Di sini namanya adalah sales. Ya, sini. Lalu new lagi. Sini kita buat 1200 adalah sales return di sini. Ya, kode akun 4 selesai. Kita masuk kode akun 5 atau cost of goods sold. Kita masuk cost of goods sold sini. Ya, kita buatkan baru semua. 100. Namanya di sini cost of goods sold. Lalu new lagi di sini 1200. Ini untuk freight paid. Ya, kita masukkan sini. Selesai kode 5. Sekarang kita masuk kode 6 untuk yang operating expense ini. Kita masuk kode 6 berarti expense di sini kita masuk expense. Di sini ada wages and salaries. Jika di sini ada akun wages and salaries, berarti ini tinggal diedit aja 1700 ini. Oke, di sini kita tinggal akun kodenya diganti. Oke, lalu untuk yang other employer expense ini kita ganti jadi other operating expense. Oke, kodenya adalah 1800. Ya, akunnya kita buat ini other operating expense. Kita masukkan sini. Oke, untuk yang 100 sampai 1600 kita buat baru di sini. New. Oke. 1000, nama akunnya adalah advertising expense. Kita masukkan sini. New, ya langsung saja 100. Nama akunnya adalah telepon. Kita masukkan sini. Oke, telepon ini kita perpendek ya karena terlalu panjang jadi nggak mau masuk. Kita masukkan sini. Oke, new lagi 1200. Ini untuk store supplies expense. New lagi 1300. Ini untuk bad debt. Lalu 1400. Ini untuk depreciation. Lalu 1500. Ini untuk insurance expense. 1600 terakhir. Ini untuk rent expense. Ya, selesai untuk kode 6. Sekarang kita masuk kode 8, other revenue and gain sini. Oke, kita masukkan di sini hanya ada satu akun. Kita langsung buatkan di sini. Ya, nama akunnya adalah interest revenue. Ya, langsung masuk kode 9 untuk other expense and loss ini. Kita buatkan akun baru semua di sini. 100 interest expense. Oke, new 1200. Bank service charge. Dan yang terakhir adalah 1300. Ini untuk income tax expense-nya. Ya, selesai kode 9. Ya, dengan selesainya kode 9 berarti di sini pun semua data akun ini sudah terinput, sudah kita input semua ke dalam akun listnya. Oke, jika sudah kita close. Oke, tahapan selanjutnya setelah nama-nama akun ini kita sudah input semua, yang selanjutnya adalah kita akan coba input saldo dari masing-masing akun, atau kita akan input saldo awal dari masing-masing akun, yaitu untuk trial balance 30 November ini. Nah, untuk menginput saldo awal ini kita masuk ke setup, kemudian balance, account opening balance. Oke, cara memasukkannya di sini perhatikan ada sisi debit dan ada sisi kredit. Maka untuk memasukkan saldo awal ini maka kalian harus paham betul saldo normal dari masing-masing akun mulai dari kode 1 sampai kode 9. Normalnya saldo akun 1 atau harta ini adalah di sisi debit.
Jika ada saldo akun kode 1 kok ternyata ada saldonya di kredit, di sini contohnya adalah allowance for default debt, maka di sini disebut sebagai akun kontra. Nah, akun kontra cara memasukkan ke dalam MYOB di sini kita gunakan tanda min nanti cara memasukkannya. Jadi saldo normal dari masing-masing akun itu memasukkannya dengan cara normal. Jika ada saldo kontra dari kode akun atau masuk dalam kategori akun yang dimaksud, maka saldo kontra itu akan kita masukkan menggunakan tanda min. Artinya nilai saldo kontra otomatis akan mengurangi dari saldo normalnya. Nah, untuk akun kode 1 di sini ya saya kasih warna merah di sini. Di sini saldo normal dari kode akun 1 itu adalah debit. Ternyata di sini untuk allowance for default debt dan untuk equipment akumulasi depreciation ini ada di sisi kredit. Berarti untuk dua akun ini nanti memasukkan ke dalam MYOB kita gunakan tanda min. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Sekarang ini dalam ribuan ya, berarti 41.520. 41.520. Lalu 9.800. 795.300. Ya, ini untuk allowance saldo kontak kita gunakan tanda min. Min 11.800. Ya, seperti ini. Lalu 717 9.800. 15.300. 21.300. Lalu 15 juta. 63.300. Dan di sini ada saldo kontra lagi untuk equipment akumulasi depreciation kita gunakan min 16.500. Oke, itu untuk yang akun kategori aset di sini. Oh, di sini ada yang nggak ada saldonya di sini ya. Ini untuk akun apa ini? Cash in bank, petty cash, account receivable, allowance, merchandise inventory, lalu store supplies, prepaid rent, PPN income. Oke, PPN income di sini tidak ada saldonya ya. Yang ada di sini adalah di sini untuk PPN income, prepaid PPN juga tidak ada. Di sini dari prepaid rent langsung ada saldo prepaid tag di sini. Prepaid tag berarti yang ini ya 15 juta sudah. Prepaid tag 15 juta, 63 juta ini equipment at cost. Berarti ini kosong. Ya, berarti yang ini ya. Langsung 63 juta equipment at cost 63.300. Ya, itu akumulasinya adalah min 16.500. Ya, itu saldo untuk akun harta. Sekarang kita masuk akun yang hutang di sini atau liabilities. Untuk kategori saldo akun hutang di sini saldo normalnya ada di sisi debit. Artinya di sisi kredit, sorry. Saldo normal hutang ada di sisi kredit. Nah, jika ada saldo hutang ternyata kok ada di sisi debit, maka dia masuk kategori akun kontra. Di sini untuk kategori hutang ternyata semua ada di sisi kredit. Berarti ini kita cara memasukkannya normal. Oke, sekali lagi, jadi saldo normal hutang itu ada di sisi kredit. Jika ada saldo hutang kok ada yang di debit, berarti dia masuk kategori saldo kontra. Nah, karena di sini untuk kategori akun 2 dia semua ada di sisi kredit, berarti ini semua normal, tidak ada akun kontranya. Maka memasukkan ke dalam daftar saldonya kita gunakan tanda plus semua. Jadi tidak ada yang saldo kontra di sini. Kita masukkan untuk account payable di situ 535.700. Lalu expense payable-nya 8.865.000. Ya, untuk yang PPN payable-nya di sini kita langsung untuk income tax payable kosong. PPN payable-nya adalah 3.500.000. Untuk dividen payable-nya di sini 2.500.000. Untuk bank loannya 490. Ya, 490 juta ya. Oke. Lalu untuk yang kode akun 3. Ya, perhatikan di sini kode akun 3. Normalnya kode akun 3 atau modal itu ada di sisi kredit. Ternyata di sini untuk kode akun 3 ada satu akun yang di sisi debit. Berarti ini untuk dividen ini adalah saldo kontra. Berarti nanti kita memasukkan ke dalam MYOB-nya kita gunakan tanda min ya. Jadi sekali lagi untuk saldo akun 3
itu normalnya ada di sisi kredit. Apabila untuk akun kode 3 ternyata saldonya ada yang di debit, maka dia masuk dalam kategori saldo akun kontra. Di sini ada dividen. Berarti untuk dividen kita masukkan nanti kita gunakan tanda min. Oke, kita masukkan untuk kapital stoknya di sini 400 juta. Oke, dividennya kita gunakan min 25.400.000. Ya, untuk return earning kita masukkan 20.250.000. Ya, selesai untuk kode akun 3 di sini. Kita masuk kode akun 4. Oke, kode akun 4 ini pun normalnya akun 4 atau penjualan di sini adalah kredit. Maka otomatis satu akun hanya sales ini kita akan coba masukkan sebagai saldo normal di sini, yaitu jumlahnya di sini 753.800.000. Ya, untuk sales return kosong di sini. Ya, sekarang kita masuk kode akun 5 atau di sini adalah harga pokok. Harga pokok atau cost of goods sold ini saldo normalnya ada di sisi debit, sehingga di sini otomatis dua akun ini cost of goods sold dan freight paid ini akan kita masukkan secara normal. Di sini tidak ada saldo kontra, sehingga untuk kode 5 kita masukkan normal semua, yaitu 387.230.000 dan untuk freight-nya adalah 8.800.000. Ya, lalu kita masuk ke akun beban di sini. Ya, akun beban saldo normalnya ada di sisi debit. Di sini untuk kode akun 6 semua saldonya di debit. Berarti ini normal semua. Sehingga di sini untuk kode akun 6 tidak ada saldo kontra. Berarti kita memasukkannya normal semua di sini. Kita masukkan normal di sini. Ya, mulai dari advertising expense kita masukkan saldonya adalah 4.200.000, lalu 8.700.000. Lalu store supplies itu 4.750.000, 15.100.000, ya 16.500.000, 14.300.000, 23.300.000, 36.300.000, 9.300.000. Ya, selesai untuk kode 6. Sekarang kita masuk kode 8. Ya, kode 8 pun sama, ini adalah saldo akun pendapatan di luar usaha. Normalnya dia ada di sisi kredit. Oke, di sini hanya ada satu akun, berarti kita langsung masukkan sebagai saldo normal dari pendapatan, yaitu 6.985.000. Ya, lalu kita masukkan untuk yang saldo akun beban di luar usaha, ada interest expense dan bank service charge di sini. Oke, ini pun normal, kita masukkan 6.600.000. Ya, selesai. Perhatikan di sini untuk di bawahnya untuk kolom amount left to be allocated-nya 0. Artinya jika sudah di sini tidak ada selisih atau amount left to be allocated-nya 0, berarti saldo awal yang sudah kita masukkan ini sudah benar. Artinya tidak ada kesalahan dalam menginput saldo awal. Dia sudah balance 0. Oke, jika sudah kita masukkan semua saldo awalnya, kita oke. Kita oke. Lalu saldo awal selesai, baru setelah ini kita akan coba atur pajaknya. Kita akan atur pajaknya. Cara mengatur pajak di sini kita masuk ke menu list ini. Oke, lalu kita masuk ke tax code. Ya, di sini banyak jenis pajak. Dari sekian banyak jenis pajak, kita cukup sisakan 2 jenis pajak saja di sini, yaitu untuk GST ini, Good and Service Tax, dan NT atau Not Reportable ini. Yang lainnya ini kita hapus semua. Kita hapus karena dianggap tidak terpakai ya. Jadi kita hapus semua nama-nama pajak yang di sini tidak diperlukan. Kita sisakan 2 jenis pajak, yaitu GST dan NT. Nah, ini pun kita hapus. Ini juga kita hapus. Klik panahnya ya, klik panahnya, klik kanan, delete. Seperti itu cara ngapusnya. Ya. Oke, selesai. Lalu setelah selesai, maka otomatis untuk yang GST ini, Good and Service Tax, ini kita edit jadi PPN sesuai dengan kebijakan akuntansi. Jenis pajaknya di sini adalah PPN kita. Oke, di sini ada PPN. Kita masukkan di sini untuk tag code-nya adalah PPN. Oke, lalu deskripsinya kita gunakan PPN itu pajak ya, pajak pertambahan nilai. Ya.
Untuk tipenya biarkan rate-nya besarnya pajak di sini kita lihat untuk penjualan dan pembelian di sini besarnya pajak di sini adalah 10%. Ya, berarti ini sudah benar. Lalu kita link akun pajak ini. Untuk link akun di sini, untuk link akun Forte Collective ini kita link ke ppn.com. Lalu yang link akun Forte Paid ini kita link ke akun PPN Income. Kita cari ya yang ini. Oke, jika sudah, oke, selesai untuk pengaturan pajaknya. Oke, setelah pengaturan pajak selesai, maka langkah selanjutnya kita coba akan link akun. Ya, close dulu. Kita akan coba lakukan link akun. Caranya adalah untuk link akun kita masuk ke setup, lalu link akun. Yang pertama kita coba akan link akun banknya atau akun n-banking akun ini. Oke, untuk bankingnya kita pastikan bahwa untuk bank akun for undeposit fund ini gunakan petty cash. Ini adalah pengeluaran jika di bawah 1 juta atau 1 juta ini sesuai dengan pengeluaran kas akan dibayar dengan menggunakan petty cash. Oke, tidak usah dirubah. Lalu yang kedua, kita coba akan link akun untuk yang sales akunnya. Untuk sales akun pastikan bahwa untuk aset akun for tracking receivable ini akan digunakan akun receivable, sedangkan jika ada penerimaan uang di atas 1 juta maka akan dicatat dengan menggunakan cash in bank. Oke, lalu ke bawah sini. Oke, di sini ada iChart Freight on Sales. Ini kita link atau jika ada akun beban angkut penjualan maka ini kita akan link ke akun beban angkut penjualan. Kita lihat di kode 4 ternyata di sini tidak ada beban angkut penjualan. Berarti ini tidak perlu kita checklist. iTrack Deposit Collected ini jika ada uang muka. Setahu saya setelah saya analisa di sini ternyata tidak ada juga uang muka, makanya kita abaikan. Untuk I give discount for early payment ini jika ada diskon penjualan di sini. Jika ada akun diskon penjualan maka kita gunakan atau link ke diskon penjualan di sini. Ternyata di sini di kode 4 pun tidak ada sales diskon di sini. Maka karena tidak ada maka ini kita non checklist saja. Lalu I assist charge for late payment ini jika ada denda keterlambatan membayar piutang. Akun denda ini biasanya pun ada di late fees collected. Ternyata di kode akun 4 di sini tidak ada late fees collected. Tidak ada denda atau tidak berlaku denda di sini. Sehingga di sini tidak perlu kita checklist. Oke. Lalu kita akan coba atur terminnya di sini. Untuk penjualannya. Kita langsung termin. Oke. Untuk termin penjualan kita atur di sini payment is due-nya kita ganti in a given of day. Lalu diskon day-nya, perhatikan mana terminnya, kita lihat untuk termin penjualan di sini. Terminnya ternyata hanya N/30. Di sini tidak ada diskon, tidak ada denda dan sebagainya, sehingga dia hanya memberikan jangka waktu 30 hari untuk membayar. Sehingga di sini untuk diskon day kita kosongkan, balance due-nya atau jangka waktu utangnya di sini kita buat 30 hari. Ya, diskon for early payment karena tidak ada diskon berarti ini kita abaikan, dan ini jika ada denda. Monthly charge for late payment jika ada denda keterlambatan membayar piutang, ini pun kita abaikan karena di sini di dalam termin penjualan tidak ada denda di sini. Oke, lalu setelah itu untuk yang ke bawah sini untuk take quotes ini pastikan sudah link ke pajak pertambahan nilai di sini ya. Ini salah buat ini, pajak pertambahan nilai ini salah ketik ini ya. Nah, untuk freight take quote artinya jika ada beban angkut apakah di sini dikenakan PPN, ternyata di sini beban angkut harusnya tidak ada PPN, sehingga untuk freight take quote-nya kita menggunakan NT. Ya, jadi pajak ini hanya dikenakan kepada penjualan barang. Jika beban angkut atas barang yang kita jual ini tidak dikenakan pajak, sehingga freight take quote-nya kita bikin NT. Oke, kalau sudah kita oke. Lalu kita oke lagi sini. Oke, itu untuk link akun penjualan. Sekarang kita coba atur link akun pembeliannya, purchase discount, purchase ya, link akun purchase. Oke, pastikan bahwa setiap adanya hutang dagang kita akan catat menggunakan account payable. Setiap adanya pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang kita gunakan akun cash in bank. Di sini sama, I can receive item without supply ini kosongan ya, kita abaikan. I pay freight on purchase jika ada beban angkut pembelian. Di sini jika kita amati tidak ada akun beban angkut ya. Beban angkut pembelian itu ada di kode 5, ternyata di sini tidak ada kode 5 untuk beban. Oh, ada di sini freight paid ya. Beban angkut pembelian di sini ada. Ternyata kita link ke sini. Ya, untuk beban angkut kita link ke freight paid. Lalu deposit jika ada uang muka lewati ini karena tidak ada uang muka.
I take discount for early payment ini jika ada diskon pembelian. Kita lihat di sini apakah ada purchase diskon kode 5. Ternyata tidak ada. Kita lewati di sini berarti kita non checklist. I pay charge for late payment ini denda jika kita telat membayar hutang dagang. Ini di kode 5 biasanya ada atau kode 9. Ternyata di sini juga tidak ada akun denda keterlambatan membayar hutang. Berarti ini kita non checklist. Oke, di sini berarti hanya ada akun yaitu beban angkut pembelian saja, itu freight paid. Oke, setelah itu baru kita atur terminnya di sini. Termin pembeliannya. Di sini kita lihat untuk pembelian terminnya di sini hanya N/30 sama dengan penjualan. Berarti di sini mengaturnya kita pakai in a given of day, diskon day-nya kosongan karena tidak ada diskon pembelian. Untuk balance due-nya kita ambil yang 30 hari ini karena batas waktu hutangnya 30 hari, N/30. Diskon for early payment ini jika ada diskon pembelian di sini tidak ada, berarti kita kosongkan saja. Ini pun sama, take course ini ada PPN. Untuk freight take course artinya beban angkut pembelian ini harusnya tidak dikenakan pajak. Kita buat NT di sini. Oke, kalau sudah oke, selesai. Ya, untuk link akun selesai di sini. Kemudian sekarang setelah link akun selesai, kita akan coba atur sistem mayopnya di sini. Kita masuk ke setup preference ya, sistem mayop, mengatur sistem mayop. Untuk untuk Windows ya, di sini ada sistem Windows, report form, ada banking, sales, purchase dan sebagainya. Kita mulai dari sistem kita abaikan, kita masuk ke Windows. Nah, di Windows ini kita cukup hanya checklist untuk yang use easy fill when, use expandable dan the enter key work just like tab key ini. Untuk yang otomatis cek spelling ini kita buang, show currency symbol juga kita buang. Oke, itu untuk Windows jadi hanya 3 aktif ini saja. Untuk yang use, easy fill, bla bla, use expandable, bla bla, the enter key, bla 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 ini kita masukkan aja. Oke, itu untuk Windows-nya. Untuk report form-nya, ya untuk report form-nya kita cukup sisakan yang satu saja yaitu yang include ini. Yang ini kita buang. Ya, jadi yang terchecklist hanya include all UTD bla 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 ini. Itu untuk report and form-nya. Lalu untuk bankingnya. Untuk banking sendiri kita checklist yang one for duplikat ini. Untuk display pay-nya kita buang. Lalu untuk sales. Sales ini untuk yang return original ini kita buang. Kita aktifkan yang one or duplikat. Jadi ada 3. One if customer bla bla bla, one for duplikat bla bla bla, if credit limit is exceeded bla bla bla. Jadi cuma 3 ini. Itu untuk sales. Terminnya tadi sudah kita atur di awal ya, jadi tidak perlu kita atur. Sekarang purchase-nya. Purchase-nya sama, ini kita buang, ini kita checklist untuk yang one form duplikatnya. Jadi hanya 3 sama dengan sales ini. Ya, untuk terminnya tadi sudah barusan kita atur, jadi tidak perlu kita atur, ini sudah otomatis. Ya, selesai. Untuk yang inventory dan security saya rasa diabaikan saja. Ini jika kita mau memberikan password pada mayopnya, kita perlu masuk ke security. Saya rasa untuk latihan ini kita tidak perlu. Oke, selesai. Ya, karena begitu panjang durasi, saya rasa untuk pertemuan awal kita cukup membahas mengenai data awal, input data awal, kemudian data akun tadi. Kemudian kita input saldo awal. Kemudian mengatur pajak ya yang barusan kita selesaikan tadi, kemudian mengatur link akun, dan yang terakhir adalah mengatur sistem mayop atau preference ini. Oke, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu mengenai bagaimana cara menginput daftar customer supplier beserta daftar saldo utang dan piutangnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.